Bincang-bincang kali ini kembali bersama CS The Corner of Spaga bersama narasumber kita. Ya, yang pertama ada Bapak Erman Budi Novianto, benar ya Pak? Betul. Tapi jangan narasumber dong, Bu. Gimana dong Pak? Kita kan bincang-bincang rekan kita. Ya, oke. Saya ulangi berarti ya sekali lagi ya. Okay, ya. Bincang-bincang kali ini bersama rekan kita. Yang pertama ada Bapak Erman Budi Novianto. Siap. Dari mana Pak? Saya dari SMP Negeri 3 Ambulu. Oke, itu narasumber atau rekan yang pertama. Yang rekan kedua yaitu ada Bapak Kusnadi. Benar ya Pak? Insya Allah benar. Dari mana ini? Sama insya Allah juga dari SMP 3 Ambulu. Kalau nggak salah lo ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nanti boleh dicari informasinya. Bisa. Siap. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau membahas ini Pak tentang masa depan kurikulum merdeka. Oh, ya. Materinya berat sekali. Berat sekali, ya, Bapak, berat ya. sekali. Kita nanti. Ya bagus ya. Ya, dibuat kita nanti bicara sesering mungkin. pokok apa namanya kita sampaikan karena materinya cukup berat ini. Ya. Kayaknya honornya juga harus tambahin. Nah, ini dia. Nanti boleh saya sampaikan ya. Oke, ya. Kepada penyumbang dana. Oke. Atau penyandang dana. Oke, jadi yang pertama kalau boleh tahu Bapak Erman ini di sekolah ini sebagai apa ya Pak? Kebetulan kami ditunjuk sebagai kurikulum Ibu. Kurikulum SMP Negeri 3 Ambulu. Jadi saya ini tahun yang kedua. Yang kedua. Saya 2 tahun ini, tapi tidak full 2 tahun karena kemarin hanya 1 semester kayak saya Pak ya. 1 semester lanjutan. Oke. Oh, berarti ini selama 2 tahun jadi kurikulum. Betul ya. Betul. Terus 1 semester ini yang full. Ya, full. Oke. Kalau Bapak Kusnadi sendiri? Kalau saya sendiri sih jabatan tidak seberapa banyak ya, selain guru itu loh ya. Walaupun sebenarnya nggak pantas sih disebut sebagai guru. Loh kenapa Pak? Ya gini. Dia banyak di luar. bisa juga. Enggak, permasalahannya sekarang itu saya boleh dianggap guru, iya, karena saya kepada anak-anak itu kalau sistem pembelajaran sekarang tidak monoton dalam kelas, tapi paling tidak kita harus memposisikan diri bahwa kita itu sebagai teman bagi mereka, sebagai sahabat bagi mereka, bahkan mungkin juga sebagai orang tua. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa di mic-nya Pak. Kemudian yang kedua, saya sendiri alhamdulillah sampai beberapa tahun ini mulai dari 2018 pertama kali menginjakkan kaki di SMP 3 Ambulu ini hanya 1 semester yang tidak menjabat sebagai operator. Oh. Dan saya sudah mengajukan berkali-kali mengundurkan diri dari operator sampai pada peralihan kepala sekolah yang ketiga. Beliau hanya bilang yang pertama, boleh saya izinkan Anda berhenti jadi operator, mengundurkan jadi operator, cuman harus memenuhi syarat yang kedua. Apa itu Pak? Kalau boleh tahu. Harus jadi kepala sekolah dulu. Ini yang berat bagi saya. Berat ya Pak ya? Berat. Waduh, ini lebih berat lagi. Oh berarti Bukan operator, Mbak, operator. Iya. Saya kan bingung berarti juga gitu. 3 kali kepala sekolah operatornya jenengan terus ini Pak ya? Alhamdulillah masih dipercaya, kemudian teman-teman juga masih mempercayai tentang data-data sekolah, data-data teman-teman PTK sendiri kepada kami sebagai operator, walaupun kita itu jelas banyak butuh bantuan dari mereka gitu. Misalkan kolaborasi misalkan kayak kita kurang data masalah data NIK misalkan, kemudian tidak akurasinya antara NIK dengan data yang dimasukkan. Bahkan ada yang sering terjadi itu adalah data antara Dukcapil dengan data KK itu enggak padu, padahal itu cetakan terbaru. Sementara orang tua butuhnya cepat itu loh. Nah, kemudian sementara orang tua itu disuruh mengupdate, tunggu dulu apalagi ada siswa kita itu yang dari luar. Banyak ya Pak ya permasalahannya intinya. Sebenarnya kapok jadi operator, tapi ya enggak boleh berhenti itu. Ya. Tetap semangat. Nanti kalau enggak jenengan siapa yang bisa menggantikan? Ya mungkin banyak lah dari teman-teman, saya yakin operator itu tidak butuh orang pintar. Tapi operator itu butuh orang yang telaten, teliti dan mau berusaha, itu aja kok. Siap. Oke.
Sudah. Berarti ini yang paling lama di sini Bapak Kusnadi nih Saya ya, masih dibandingkan kalah senior dengan Pak Gus. di SMP 3. Ya, makanya saya akan selalu hormat dengan Pak Gus. Siap. Oke, karena tema kita kali ini yaitu masa depan kurikulum merdeka, berarti di sini sudah ada Bapak Kurikulum dan operator dari SMP 3 Negeri Ambulu. SMP Negeri 3 Ambulu maksud saya, benar ya Pak ya? Betul, siap. Oke, nah ini ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan Pak terkait dengan topik tadi. Yang pertama, ini sering sekali saya mendengar istilah SYKCC. Mungkin boleh dijelaskan dulu Bapak itu sebenarnya apa dan maksudnya bagaimana? Oke, terima kasih. Ini agak berat sedikit Pak sebenarnya. Tidak apa-apa. Ini jauh, ini sharing Bu. Jadi ini bukan berarti ini dari kita menjadi sebuah kebenaran, bukan hanya sharing. SYKC itu adalah sekolah yang kita cita-citakan. Oh, dari itu singkatan. Ya, singkatan dari sekolah yang kita cita-citakan. Jadi sebuah sistem sekolah itu dibangun sesuai dengan cita-cita masing-masing. Masing-masing itu Masing-masing sekolah. Masing-masing sekolah. Makanya ketika kami mendapatkan pelatihan kemarin, kok asik ya Pak Gus ya. SYKC itu kok asik. Jadi sekolah itu nanti apa yang dia cita-citakan nanti akan berbeda masing-masing sekolah. berarti itu kaitannya sama visi misi sekolah gitu Pak ya? Betul, itu harus berkaitan dengan visi misi sekolah. Jadi misalnya sekolah kita tuh punya target, Bu. Targetnya kadang sekolah itu targetnya kan ada target akademis, Ya. ada target non akademis. Kalau cita-citanya ingin meningkatkan mutu di bidang akademis, maka nanti yang digenjot itu kan sama dengan cita-cita Bu. Kalau kita mau jadi dokter, berarti kita harus sekolah Jalannya kedokteran harus ya, kemana sekolah gitu ya. kedokteran itu seperti itu. Nah, nanti aspeknya banyak di sana di SYKC itu aspeknya banyak. Yang pertama adalah manajerial kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu membuat manajerial, membuat sistem, nanti apa yang menjadi sebuah program sekolah itu nanti dirumuskan dalam visi dan misi. Yang memang pertama SYKC itu rujukannya ke visi misi sekolah. Oke. Jadi Di buku 1, istilahnya buku 1 dulu Pak ya. Dulu kayaknya buku 1 berarti istilahnya. itu frameworknya di sana, Frameworknya. Pak ya? Kalau boleh dibilang blueprintnya. Blueprint, Dan itu juga harus melihat potensinya, Bu. Kalau misalnya sekolah kita itu sekolah di daerah misalnya Kalau kita ini pinggiran ya, kan di kita juga selatan. dekat dengan laut, maka kalau bisa cita-cita itu hampir sama dengan kearifan lokal yang ada di sana. Berarti lebih Jadi ke menunjang menggali contohnya anak petani kalau bisa jadi petani. Kemarin Indonesia gitu. Kalau anak petani kalau bisa jadi petani, tapi petani yang modern, ngono loh. Lah kalau semuanya enggak mau petani. jadi petani, siapa jadi petani? Nah, jadi misalnya saya dulu kan misalnya anak pegawai kalau bisa jadi pegawai, tapi nanti pegawai yang berkualitas. Bagaimana? Dan itu nanti akan diwujudkan secara berjenjang, Bu. Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah secara berjenjang. Sehingga itu anak itu ketika saya sekolah di A, saya tahu karakter saya, kemudian nanti saya harus sekolah kemana. Tadi kan kita juga pernah bincang-bincang dengan anak-anak. Ya. Nah, ini yang paling lucu ini di sini. Anak usia masih kecil, ketika menimang anak, "Dok, kamu cita jadi apa?" "Saya jadi dokter." Setelah sekolah ditanya cita-cita jadi apa, bingung dia. Bingung lah. Berarti sekolah ini ada yang mengatakan ya, tapi ini enggak bagus juga. Sekolah itu enggak tambah pinter, tambah bingung. Nah, itu maka harapannya SYKC itu dasarnya ke sana, Bu. Berarti Konsep setidaknya awalnya. anak-anak itu punya background knowledge dulu gitu Pak ya. Betul, Maksudnya yang dicita-citakan itu sesuai dengan apa yang ada di lingkungan Dan sekitar sekolah yang bisa memberikan digali. wadah. Sekolah itu memberikan wadah. Jadi contohnya Anak itu tidak harus kita doktrin jadi seperti ini. Karena bagi kita sebagai guru seharusnya paling tidak fleksibel. Anak itu mau kemana? Karena ini sudah sistem pendidikan sekarang. Iya. Sistem pendidikan sekarang anak-anak itu harus diwajibkan mengasah dirinya sendiri. Dan guru itu tinggal mengarahkan potensi apa pada diri anak. Nah, kita fasilitator, sebagai transformasi ilmu, kita hanya sebagai mediatornya saja. Pengarah gitu. Pengarah, lebih tepatnya ke sana. Tapi untuk urusan bakat minat itu mereka sudah bawa sendiri. Tinggal kita mau mengasahnya seperti apa. Tapi kalau hanya dibiarkan ya udah. Kalau patron kayak dulu mungkin beda lagi ceritanya itu. Iya. Udah. Itu tambahan saya. Jadi itu ya, yang sekolah yang kita cita-citakan. Jadi cita-cita tergantung sekolahnya Tergantung itu. sekolah. Itu kan Berarti sekolahnya ya. Ini Pak ya, kalau misalkan ini kan kalau Indonesia itu sangat luas dan punya banyak beragam
apa ya istilahnya, kayak backgroundnya ya. Kalau kita di sini Basicnya kan beda-beda. basicnya ada petani, pelaut. Berarti dengan sekolah-sekolah yang ada di pulau lain atau di daerah lain yang punya background yang berbeda akan menjadi berbeda juga berarti Pak? Sangat berbeda. Sangat berbeda gitu ya. Bahkan nanti di konsep yang lebih modern lagi itu Bu ya. Jadi nanti sekolah itu sudah seperti wadah Bu. Ajang mereka berkreasi. Ya misalnya di tempat kita itu kalau kebetulan kita kan banyak anak-anak itu yang larinya ke seni budaya. Ya, Ya maka wadah seni budaya itu harus diperluas Bu. harus yang Perluas. Karena diibaratkan dengan aliran air. Kalau air itu mengalir kemudian kita bendungannya jebol Bu. Tapi kalau kita carikan arah jalan maka dia tidak membahayakan gitu Pak ya. Kalau konsepnya seperti itu. Nah, jadi akademis tetap perlu. Maka dari dalam kurikulum merdeka yang kita mau kita tinggalkan ini sebenarnya napak tilasnya itu masih ada. Napak tilasnya untuk bagaimana SYKCC itu nanti ada. Kita belum tahu juga kurikulum ke depan itu nanti bentuknya bagaimana belum tahu. Tapi keyakinan kami Bu, karena prototipe yang disampaikan oleh kurikulum merdeka di eranya Pak Nadiem Makarim itu nanti pasti urgensinya masih tetap ada. Saya yakin tetap ada. berarti di sekolah yang kita cita-citakan itu ada roh dari kurikulum merdeka sendiri. Kayaknya masih ada, karena memang kemarin tuh nyusunnya itu kan bukan hanya satu orang yang nyusun. Bu. Iya. Terus kemudian saya masih ingat banyak para tokoh-tokoh mengatakan bahwa sekolah itu kan bukan hanya sekedar kita menulis, mendengarkan guru, kemudian membaca enggak. Tapi sekolah itu adalah tempat berproses. Sama dengan kita itu beras Bu, beras itu kan warnanya tidak putih. Kenapa dia harus putih? Dia harus dicampur dengan orang lain. Ketika dia bercampur, maka dia akan tergesek akan menjadi putih. Itu saya rasa kurikulum merdeka nanti tetap akan ada di kurikulum selanjutnya. Entah dengan istilah baru apa, karena konsep-konsep kemarin itu kayaknya masih dipertahankan. Tapi nanti kita tetap tunggu sebagai seorang guru, apapun perubahannya tetap kita harus mau berubah. Ya gitu Pak Agus ya. Oke, jadi berarti itu kaitannya sama masa depan kurikulum ya Pak ya. Kira-kira berarti mungkin masih dibawa entah itu rohnya atau intisarinya kurikulum merdeka di kalaupun nanti di depan ini kita berubah kurikulum gitu Pak ya. Ada nanti unsurnya. Unsur merdekanya tetap ada lah intinya. Oke, nah itu tadi. Kalau ini Pak, ini karena di sini ada Bapak operator sekolah ya. Operator kawakan. Jadi ya saya pengen menanyakan kaitannya dengan Erapor ini bagaimana Pak? Kalau dari Bapak sendiri dari awal mula adanya Erapor sampai sekarang itu kira-kira keluh kesahnya apa Pak? Saya tambahin Pak pertanyaan Pak. Iya. Karena Erapor itu enggak semuanya menggunakan. Lah, nanti tolong saya menceritakan enaknya di Erapor itu apa, langkahnya bagaimana. Tidak enaknya juga Pak ya? Ada nggak? Barangkali ada. Kalau mungkin tidak enaknya dulu ya. Kalau tidak enaknya itu Pak, satu ya pasti kita tidak menikmati fasilitas yang ada Pak, pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya aplikasi itu pasti ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya mungkin sudah kita lewati, mungkin hanya ada beberapa. Yang pasti yang namanya aplikasi ini dari 2018 18-19 semester kedua kita baru menggunakan Eraport. Karena awalnya itu hanya menggunakan aplikasi Excel Pak, Office ya. Kebanyakan masih menggunakan itu. Bahkan ada sekolah yang menyebutkan tolong buatkan aplikasi setara ini. Itu ada satu organisasi yang membawa yayasan, sekolah-sekolah di bawah yayasan itu wajib menggunakan rapot yang mereka buat. Karena di sini di e-rapot itu boleh menggunakan, boleh tidak. Karena pada dasarnya tidak ada pemaksaan, nggak ada pemaksaan pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi positifnya mungkin baru disampaikan kemarin pada waktu Zoom kita Pak. Zoom meeting kemarin itu tentang masalah peluncuran dan pemahaman masalah aplikasi, manual aplikasinya kita bedah satu persatu.
salah satu konsepnya itu adalah nilai-nilai yang kita inputkan di e-rapot jika sudah final semuanya itu bisa dikirim ke nilai Dapodik. Dikirimkan ke Dapodik. Tapi ini yang masuk itu bukan misalkan kita datanya ada di 7A, kemudian yang dimasukkan apakah nanti ada berubah macam-macam? Tidak. Karena yang dikirimkan itu adalah template nilainya. Nah, jadi data transaksionalnya itu yang dimasukkan ada templatenya. Yang penting intinya data di Dapodiknya anak tersebut sudah valid semuanya keseluruhan, oke, sudah final. Enggak ada kaitannya dia ada di kelas mana enggak penting. Yang ada itu nilai mereka sudah terkirim, salah satunya itu. Jadi track recordnya dari awal sampai akhir anak itu pasti ada. Ada gitu Pak pasti ya? ada. Tersimpan baik. Tersimpan di step yang misalnya untuk langkah membuka pertama itu Pak. Biasanya kan kawan kan setelah membuka, ketika salah langkah itu kan kerja meneh itu Pak. Ulangi lagi panik gitu Pak ya. ya. Kalau saran saya yang namanya pekerjaan e-rapot itu runtut dari 1 sampai sekian. Oh, berarti harus urut. Pertama yang harus bekerja lebih dahulu itu adalah admin, di mana di situ adalah kebanyakan itu operator. Padahal seharusnya admin itu tidak harus 1. Misalkan bisa lebih dari 1. Bisa lebih dari 1. Misalkan saya minta bisa lebih dari 1 misalkan. Saya baru tahu lebih dari 1. Iya. Oh iya, baru tahu. Boleh. Saya pikir admin itu 1. Harus 1 gitu. Enggak, boleh 1, cuman karena saya bukannya membatasi diri, enggak, sebenarnya sudah kurikulum pada waktu awal menjabat jadi kurikulum sempat saya buatkan akunnya. Pak Erman ini. Iya, Pak Erman ini saya sempat buat akunnya. Kemudian beliau saya ajak koordinasi karena dia sebagai kurikulum paling lebih banyak berkecimpung di masalah penilaian. Dan ini ya kaitannya sama e-rapot. Saya sering koordinasi dengan beliau. Enaknya bagaimana seperti ini. Dan kemudian saya buatkan admin. Nah, terus saya pikir lagi, saya koordinasi enaknya gimana Pak? Sama saya pegang, jangan Pak. Beliau menolak. Jangan semua. Kalau saya yang jadi admin juga, ya ibaratnya sebuah biduk ada 2 setir, ada kemudi. Nanti kemudinya beda-beda lagi. Ya, Pak, ya? Nah, satu bawa kanan kiri. lebih baik bisiki daripada harus. Oh iya. Kemudian dari admin itu kalau sudah selesai semuanya beruntut. Mulai dari dashboard itu ada yang namanya membuat web servernya dulu. Yang nama web server ini yang versi yang terbaru ini itu adalah menyamakan web service-nya dengan Dapodik. Itu kita buatkan dulu. Kalau dulu awal-awal muncul e-rapot tidak perlu, tinggal tarik Dapodik selesai. Kalau sekarang harus kalau web servernya tidak sama, ini nggak bisa. Nah, pertama berarti banyak gitu ya Pak kerjanya dari Kerjanya awal. Kawan-kawan itu nyederhanakan ya. Kayak e-rapot gampang sebenarnya. Olah datanya itu luar biasa itu. Kan gampangnya tinggal Ya, masukkan betul. nilainya itu Pak ya. Nah, yang kita gampangnya tahu. tinggal masukkan tujuan pembelajaran, tinggal memasukkan ini dan Nilainya, sebagainya. impor. Sementara di bagian admin itu pertama mengelola itu dulu, kemudian memvalidkan data Dapodiknya dulu. Dari sekian ratus Dari sekian anak ratus itu, Pak, ya. anak, benar nggak ini? Benar nggak ada nomor induk yang terloncat ataukah tidak? Benar nggak datanya orang tuanya, verifikasi namanya sudah sesuai apa enggak? Nah, kalau sudah valid ditarik ke e-rapot nanti nggak ada komplain lagi. Terkecuali mungkin data-data pendukung kayak misalkan yang sering Sering salah tidak itu valid. itu yang sering terjadi adalah susunan anak ke-1, ke-2, ke-3. Nah, ini dari keterlambatan, mohon maaf mungkin ada keterlambatan data. Kayak contoh kemarin data sudah ditarik, ternyata anak itu baru setorkan kakak. Ketika dimasukkan data ditawur, misalkan saya sering melakukan itu, saya tawur urutan dalam kakak anak itu sebenarnya nomor 1, saya letakkan nomor 2, baru ada komplain. Nah, ini kadang itu pancingan sebenarnya. boleh dikatakan pancingan. Berarti itu yang penting maksudnya yang penting ada dulu Nah, gitu, yang Pak, penting ya. masuk. Tapi di e-rapot sekarang ini difasilitasi bisa dirubah. Kalau dulu enggak bisa. Dulu nggak bisa. Nggak bisa, terkunci. Terus berarti kalau ada yang tidak valid gimana Pak? Ya solusinya? memperbaiki dulu di Dapodik, tak tarik lagi. Dan tarik 2 kali, Bu.
Itu istilahnya tapi kalau- butuh ke dinas atau gimana? Nggak harus. Kita yang dulu kan kalau enggak salah itu yang dibetulkan dapodiknya tarik lagi. tarik lagi. Kalau Mungkin sekarang enggak di menunya kayaknya ada. Di Berarti menunya dari sudah dari aplikasi atau web yang ada dapodiknya di situ dibenerin dulu. ini Tambah yang pasti canggih lah. yang pasti sekarang itu belajar dari beberapa pengalaman aplikasi yang sebelumnya Dari kesalahannya gitu ya. dari Eraport versi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu akhirnya dimunculkan sekarang aplikasi yang lebih sederhana sehingga memudahkan pihak sekolah yang memakai Eraport itu untuk mengedit datanya sendiri. Karena pekerjaannya itu tidak bisa loncat-loncat, tidak bisa kalau Eraport. Itu harus berurutan dari web Runtut gitu servernya, iya. Kemudian adminnya itu mengerjakan yang pertama mapping mata pelajarannya nama singkatnya apa. Kalau ada muatan lokal itu silakan masukkan di situ sudah difasilitasi. Kemudian membuat username-nya. Sebenarnya Satu persatu gitu satu Pak ya. persatu. Tujuan saya menggunakan namanya karena username defaultnya itu adalah kalau dia menggunakan dia berstatus ASN itu pasti NIP-nya. NIP-nya. NIP. Kemudian password standar. Boleh menggunakan kalau tidak salah password standarnya itu 123456 itu. Kemudian kalau yang tidak bernip berstatus non ASN itu namanya non kapital semua tanpa ada spasi. Oh, berarti itu yang membedakan. Yang gitu, Pak, membedakan. Tapi sekarang saya coba buat untuk ini kita coba buat untuk lebih mudah. Kita buatkan user baru dengan menggunakan nama yang sesuai dengan Dapodik. Dengan password yang lebih mudah diingat dengan password standar lah. Ternyata ini Pak ya, tugas seorang operator itu Banyak seperti sekali. ya mungkin kalau satu hari 24 Tapi jam kalau kurang menurut kira-kira saya ya. nanti kalau tanya lebih lanjut, tanya ke orangnya. Iya. Ya, karena kalau kita jelaskan sekarang satu persatu itu butuh waktu yang sangat panjang, Panjang ya, karena panjang. Zoom meeting juga Betul, dilakukan sebenarnya berkali-kali, berkali-kali. berhari-hari gitu, Pak, Nanti ya. bisa dilanjut tanya langsung ke orangnya. Siap. Siap 23,59 jam ya Pak ya. Ya orang Madura masalahnya. Ya, orang Madura. Ya. Jadi mungkin untuk hari ini cukup dulu Pak ya. Sebenarnya masih banyak, tapi Ya, kita nanti cukup bisa kita lanjut ke hari yang lain. Yang lain, oke. Dan kita tetap siap, kita sekali lagi tetap sharing ya. Kita sharing, jadi nanti kawan-kawan ini bukan video istilahnya menggurui atau pembenaran enggak, tapi kita sharing gitu, kita sharing. Jadi kita bisa saling mengisi. Nah, Ya, barangkali ini juga informasi baru untuk orang di luar sana gitu Pak ya, terkait dengan masa depan ini, Eraport dan lain-lain gitu. Oke, jadi hari ini sampai di sini saja. The Corner of Spaga, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi. Amin. Lain kali. Jadi kita pakai salam apa ini Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pakai salam sepaga aja. Oh, boleh. Ya. Jadi siapa nih? Salam. Silakan dikomando Pak. Oke, kita sampaikan, kita kepalkan tangan menunjukkan kita semangat. Siap. 1, 2, 3, salam sepaga.